Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elvina Nur Fazrin, NIM 1908205011 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 5A, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mandiri mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu yaitu Ibu Haulah Nahwatunisa MSI. Untuk materi lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Anggaran pemerintah, APBN dan APBD. Yang pertama, rencana pembangunan pemerintah. Definisi dan tujuan rencana pembangunan nasional. Dalam Undang-Undang SPPN disebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tujuan SPPN yaitu mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah. Yang selanjutnya yaitu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Adapun ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yaitu dalam Undang-Undang SPPN juga dikenal 3 ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional, diantaranya yang pertama, rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP yang memuat visi misi rencana pembangunan 20 tahun. Yang kedua, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMN yang merupakan turunan atas RPJP untuk rencana pembangunan 5 tahun. Yang ketiga, rencana kerja pemerintah atau RKP yang memuat rencana kerja tahunan pemerintah dengan berpedoman pada RPJMN. Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki peran sentral dalam merumuskan ketiga dokumen perencanaan pembangunan nasional tersebut. Tidak berbeda dengan sistem perencanaan pembangunan di tingkat nasional, perencanaan pembangunan di tingkat daerah juga terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Adapun sinergisitas perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan rencana. Yang kedua, penetapan rencana. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Yang keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Adapun pendekatan proses perencanaan pembangunan dalam SPPN yaitu yang pertama, pendekatan politik pemilihan presiden atau kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJMD. Yang kedua yaitu proses teknokratik perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau oleh lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Yang ketiga yaitu partisipatif perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui pelaksanaan musrenbang. Yang keempat yaitu proses top down dan bottom up perencanaan yang aliran prosesnya dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yaitu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Materi kedua yaitu penyusunan anggaran pemerintah. Penyusunan penganggaran. Penyusunan penganggaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang SPPN yang menyatakan bahwa salah satu tujuan disusunnya sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Dengan demikian, sistem penganggaran hingga saat ini tidak diatur secara terintegrasi dalam satu peraturan perundang-undangan yang utuh, sebagaimana telah disinggung sebelumnya. Undang-Undang SPPN tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang penganggaran pembangunan. Siklus anggaran nasional. Bagaimana sih siklus anggaran nasional? Siklus anggaran nasional yaitu terdiri dari 5. Yang pertama, perencanaan anggaran. Yang kedua, penetapan anggaran. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran. Yang keempat yaitu pelaporan dan pencatatan anggaran, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban anggaran. Acuan dan dasar hukum. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian atau lembaga. Materi yang selanjutnya yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. Apa sih APBN itu? APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN ini merupakan rencana kerja pemerintah negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal. Tujuan dan fungsi APBN. Yang pertama ada tujuan APBN. Tujuan APBN adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat. Adapun fungsi APBN yaitu yang pertama ada fungsi otoritas, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang terakhir yaitu ada fungsi stabilisasi. Prinsip penyusunan APBN. Prinsip penyusunan APBN dibagi menjadi dua, yaitu prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Yang pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam hal jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, misalnya sewa atas penggunaan barang-barang milik negara. Yang ketiga yaitu penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dari denda yang telah dijanjikan. Yang kedua, prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan. Terarah, terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Yang keempat yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD. Apa sih APBD itu? Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Unsur APBD. Yang pertama, rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci. Yang kedua, adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut. Yang ketiga, ada biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan. Yang keempat, jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. Dan yang terakhir yaitu periode anggaran yang biasanya 1 tahun. Adapun fungsi APBD yaitu ada fungsi otoritas,
APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Fungsi perencanaan. Maksudnya yaitu APBD menjadi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan. APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Fungsi alokasi, yaitu APBD diarahkan menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Fungsi distribusi, APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan. Fungsi stabilisasi, APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan kesinambungan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Adapun jenis APBD yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 157, sumber pendapatan maupun penerimaan daerah terdiri dari yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD. Yang kedua, dana hasil. Yang ketiga, dana alokasi umum. Dan yang terakhir yaitu dana alokasi khusus. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.